Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana cara menggunakan fitur Bluetooth yang ada di dalam modul atau microcontroller ESP32. Oke, saya sudah singgung di video sebelumnya bahwa ESP32 kelebihannya salah satunya adalah dia memiliki fitur Bluetooth ya teman-teman ya, yang bisa kita manfaatkan untuk kendali wireless ya. Nah, jadi kita nggak perlu lagi pakai modul tambahan seperti ini. Ini sudah saya pernah bahas juga modul Bluetooth ini HC05 ya. Ada juga yang 06. Nah, kita nggak perlu lagi pakai ini untuk ESP32 ini. Oke, jadi kita bisa mengendalikan beberapa hal seperti lampu dan lain-lainnya, relay dan lainnya, ini untuk tanpa menggunakan lagi modul tambahan. Jadi langsung pakai yang di dalam ini. Oke, nah kita lihat seperti apa codingnya ya teman-teman ya. Pertama-tama kita includekan library dari Bluetooth-nya ya teman-teman ya. Nama library-nya adalah Bluetooth. Nah, ini sudah ada bawaan dari board Arduino ESP32-nya, jadi nggak perlu lagi kita install ya, atau kita includekan dari luar, nggak perlu lagi, sudah ada di dalam ya teman-teman. Coba kita harus panggil ini Bluetooth serial.h, kemudian kita buat nama objeknya kita kasih nama BT saja ya, Bluetooth ya. Oke, kemudian saya akan demokan menggunakan sebuah LED, tapi LED-nya yang sudah ada ditanam di dalam ESP-nya. Oke, seperti video sebelumnya. Nah, setelah kita berhasil mengontrol atau mengendalikan LED-nya, nanti saya akan coba tunjukkan bagaimana membuat mobil remote control di video yang sama ya, di sini juga setelah yang ini. Oke, jadi teman-teman tonton sampai habis ya. Oke, kita perlu variabel LED untuk menampung LED-nya. Kita pakai yang sudah ada di dalam ya. Jadi kita pakai namanya LED built-in. Oke, LED built-in. Kemudian kita langsung lompat ke dalam function setup. Di sini kita cukup atur pin mode-nya saja. Pin mode-nya LED. Oke. Nah, sebelumnya jangan lupa ya teman-teman, kita harus begin ya si Bluetooth-nya ya. Kita buat pakai nama objek yang kita sudah buat, bt.begin. Nah, di dalam begin-nya ini kita tuliskan parameter nama dari Bluetooth kita. Oke, di sini saya pakai nama channel ini saja, LifeTech. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jadi waktu kita search Bluetooth-nya menggunakan handphone kita, nanti kita pilih yang namanya LifeTech. Oke. Selanjutnya di void loop. Di void loop kita akan melogikakan atau ngecek ya apakah ada sesuatu di serial communication-nya. Oke, caranya if Bluetooth atau yang namanya BT tadi kita kasih available lebih besar dari 0, artinya ada sesuatu di dalam komunikasinya, maka kita akan ambil ya sesuatu itu ya. Kita tampung dalam variable char, kasih saja namanya data. Oke. Cara ngambilnya cukup panggil objeknya, kemudian read, panggil function read. Oke. Nah, di sini berarti kita sudah berhasil membaca sesuatu yang ada di serial. Oke, kita tampung di dalam sebuah variabel namanya data, tipenya karakter char ya. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan? Di sini kita akan switch case ya teman-teman ya. Kita akan switch si ininya, datanya yang sudah kita ambil tadi. Maka switch data pertama, kalau kasusnya, case-nya nilainya 0, maka kita akan matikan LED-nya ya, LED-nya ya teman-teman ya. Titik 2, kita akan perintahkan digital write LED-nya kita buat low karena dia 0 ya teman-teman ya.
Kemudian kita break di sini. Oke, sudah tahu cara menggunakan switch case ya teman-teman ya. Kalau belum tahu bisa tonton di video-video sebelumnya. Sudah lama saya bahas ya. Case kalau dia satu maka kita perintahkan LED-nya untuk high. Oke, untuk menyala. Kemudian break. Terakhir kita akan buat defaultnya ya. Defaultnya kita nggak ada ngapa-ngapain sih. Defaultnya jadi kita langsung break saja. Oke. Nah, kayaknya cukup seperti ini ya. Oke, kita coba upload ya teman-teman ya. Kita cobakan dulu ESP-nya. Setelah itu kita pilih portnya. Sudah tepat di sini punya saya COM-nya COM 7 ya teman-teman ya. Kita upload. Masih sama caranya dengan video sebelumnya ya teman-teman. Cara menguploadnya. Nah, sudah uploading, kita tekan bootnya ya teman-teman ya. Button yang bootnya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Baru lepas saat ada tulisan persennya. Oke. Kita tunggu sampai 100%. Nah, setelah 100% kita coba ke Play Store ya teman-teman ya. Kita akan download aplikasi yang untuk mengontrol LED-nya ya teman-teman ya. Kita coba ke Play Store, bentar saya akan tunjukkan. Nah, di Play Store, teman-teman bisa search serial Bluetooth ya teman-teman ya. Serial Bluetooth. Nah, yang pertama ini teman-teman bisa diinstal ya. Kita install. Setelah selesai kita akan buka ya teman-teman ya. Kita open. Tampilannya seperti ini. Oke. Nah, kita ke Bluetooth. Kita nyalakan Bluetooth-nya. Oke, kita nyalakan. Kemudian kita akan melakukan pairing dulu ya teman-teman ya. Karena kita belum pernah terkonek ke Bluetooth ini ya. Jadi kita harus pairing dulu. Nah, ini available device. Kita klik. Tunggu dia pairing ya teman-teman ya. Kalau sudah pairing, kita balik lagi ke aplikasi tadi ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa ke bagian atas ini. Bagian atas. Kemudian kita ke bagian device. Nah, ini belum ada ya teman-teman ya, karena tadi belum berhasil pairingnya. Kita cek lagi. Kita klik lagi sekali. Kita akan lakukan pairing sampai dia berhasil ya teman-teman ya. Nah, kita tekan pair. Kalau ada tulisan seperti ini kita pair saja nih. Kita klik pair. Oke, sudah selesai. Kita balik ke aplikasi tadi. Maka sudah terbaca ya ini ya. Ini LiveTag nama yang kita buat tadi di codingnya. Oke. Yang di bagian setup tadi kita ada setup LiveTag. Nah, kita klik untuk connect. Nah, tulisannya connected ya teman-teman ya. Kalau sudah connected, ini kan di bawah ada beberapa button ya. Ada beberapa button. Kita coba atur dulu nilainya. Kita klik lama di sini, ditahan kliknya. Kemudian kita bisa ubah nama. Oke, kita bisa ubah nama. Misalnya saya mau ini on. Kalau on berarti kita kasih nilai 1 ya tadi ya. Di bagian value kita tekan 1. Oke. Kemudian checklist yang bagian atas kita tekan OK ya. Kemudian yang button kedua kita juga tekan lama. Kita ganti namanya jadi off. Dan value yang kita kirim adalah 0 kalau off. Kemudian OK. Nah, sudah? Kalau sudah, coba perhatikan ini lambangnya sudah terkonek ya teman-teman ya. Yang kayak ada kabel tercolok ini. Ini artinya sudah terkonek. Sudah berhasil. Kalau teman-teman belum terkonek dia terpisah ya, antara dua colokan ini terpisah lambangnya. Oke, kita coba tekan ya teman-teman ya. Saya akan coba tekan on, maka akan ada LED yang menyala di sini harusnya. Nah, itu menyala teman-teman. Kemudian kalau saya tekan off, saya kirim 0 maka dia mati. Nah, begitu seterusnya.
Dan kerjanya ini real time ya teman-teman ya. Nah, Bluetooth kan jaraknya nggak terlalu jauh. Nih, seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu menggunakan Bluetooth-nya ya teman-teman ya. Nah, kita akan memanfaatkan fitur Bluetooth ini untuk mengendalikan mobil remote control ya teman-teman ya. Jadi kita akan kontrol mobil remote controlnya menggunakan handphone kita melalui koneksi Bluetooth. Kita akan download controllernya ya. Kita nggak pakai yang ini karena kurang cocok. Bisa sih pakai yang ini, cuman ya agak susah. Karena kita modelnya seperti mobil ya, maka kita perlu search Bluetooth car. Kita tulis saja Bluetooth car controller coba ya. Atau jangan car, kita tulis RC aja ya, remote control ya, RC. Nah, ini. Nah, yang pertama muncul ini teman-teman, klik saja. Yang lambangnya seperti ini ya. Kemudian tekan install. Kita tunggu sebentar. Oke. Kita scan dulu. Setelah di-scan, kita langsung open saja ya. Open. Nah, aplikasinya nanti seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, perhatikan. Perhatikan teman-teman, saya geser dulu ISP-nya supaya kita fokus ke aplikasinya dulu ya. Nih, seperti ini. Allow only while using the app saja. Oke. Nah, untuk mengkonekkan Bluetooth, teman-teman tekan yang lambang gear ini, yang untuk setting ini. Maka di sini akan muncul beberapa nanti koneksi Bluetooth ya. Nah, perhatikan. Ini ada yang namanya live tag kan. Kalau kita tekan, dia nanti kalau terkoneksi lambangnya hijau nanti di sini. Kalau tidak terkoneksi, maka dia akan kedip merah terus. Oke, sebelum kita koneksikan, kita cek dulu ya teman-teman ya. Ini controller, ini kan untuk maju, mundur, belok kanan kiri ya. Ini kan ada lambang ini. Kemudian kita bisa maju sambil belok. Tuh, maka panahnya yang merah yang atas kanan. Kalau kita mundur sambil ke kanan juga bisa nih. Jadi bisa ditekan dua button sekaligus ya. Tuh. Nah, setiap kita tekan ini nanti akan mengirimkan nilai. Nah, nilainya di mana kita lihatnya? Kita ke setting. Nah, ini harusnya muncul tulisan sih ya. Ini harusnya ada muncul tulisan konfigurasi atau apa gitu ya, teman-teman ya. Coba kita lihat dulu yang nomor 3. Ya, yang nomor 3 ya pilihannya ya. Jadi saya ulang lagi nih. Saya ulang lagi, tekan yang lambang gear, kemudian ke yang nomor 3. Harusnya ada tulisan setting sih di sini. Oke. Nah, ini teman-teman keterangannya. Untuk maju atau forward itu F, backward itu B, yang nilai yang dikirim nanti. Left atau kiri itu L, kanan R, forward left berarti kiri maju gitu. Jadi kita tekan dua button sekaligus. Tekan kiri kemudian sambil maju. Nah, mobil kan bisa gitu kan. Nah, dan seterusnya ada di sini ya, teman-teman ya. Ada banyak di sini nilai yang bisa dikirim sesuai dengan jumlah buttonnya. Kemudian ada speed. Speednya bisa dari speed 0, maka dia kirim angka 0. Speed 10, dia kirim 1 dan seterusnya. Oke, kita bisa atur di codingnya nanti. Begitu seterusnya sampai yang stop semua. Stop all. Dia kirim D. Oke, teman-teman. Nah, kebetulan saya sudah coding. Tapi sebelum coding, saya tunjukkan dulu skemanya ya teman-teman ya. Jadi skemanya kira-kira seperti ini nanti. Ini adalah ISP-nya ya teman-teman. Ini ISP32-nya dengan driver L298N. Oke, sudah sering sekali saya pakai di video atau di channel YouTube ini. Oke. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada untuk power supply dari DC 12 volt. Kemudian untuk ground nanti juga dihubungkan ke ground yang si ISP-nya, oke? Supaya dia memiliki ground yang sama atau acuan ground yang sama. Kemudian yang ketiga ini nanti akan keluarkan 5 volt dan kita colokkan ke VIN. Oke, untuk memberikan supply ke ISP-nya. Nah, tapi kalau teman-teman belum upload code-nya ke sini, jangan dulu colok ini ya teman-teman ya. Karena kalau teman-teman upload kan dia dapat power dari USB. Jadi nggak perlu power dari sini. Jadi kalau mau upload cabut dulu yang bagian sininya.
Oke. Nah, setelah upload baru pasang untuk keamanan. Oke, kemudian untuk yang dinamonya atau DC motornya akan saya pakai 2 buah. Oke, seperti ini modelnya. Untuk belok kanan kiri dan juga untuk maju mundur ya teman-teman ya. Jadi ada 2 gear. Nah, untuk enable yang A kita colokkan ke bagian sini. Kemudian seterusnya ini. Kemudian sampai yang enable yang B kita colokkan ke D13. Teman-teman ikutin saja skema ini ya, tidak susah kok ini. Oke, hanya seperti itu saja koneksinya. Nah, sekarang kita langsung ke codingnya. Saya sudah coding ya teman-teman ya. Saya hanya tunjukkan langsung saja codingnya seperti apa. Nah, codingnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini sama, kita deklarasi include-kan dulu Bluetooth serialnya. Kemudian pin-pinnya untuk enable-nya ya. Kemudian sini ada speed. Speednya bisa diatur kan tadi ya. Jadi ini untuk awalnya saja saya kasih nilai 255. Kemudian untuk speed untuk beloknya kanan kiri saya kasihnya 150 saja. Maksimalnya 255 ya. Nah, kemudian kita mulai juga di sini Bluetooth-nya. Saya pakai nama ESP32RC ya di sini ya. Oke, dan ini pin mode untuk masing-masing ininya. Yang di LN-nya, L298N-nya, oke. Nah, ini cara yang sama. Kita cek dulu serialnya ada yang kirim sesuatu atau tidak. Kalau ada, kita tampung ke data. Kemudian kita mainkan. Kalau datanya F, ini tadi. F berarti kan maju tadi ya, forward ya. Maka kita akan aktifkan L298-nya dengan speed sesuai dengan variabel speed A. Oke, kemudian B mundur seperti ini, maka ini ya yang saya ubah ininya. Yang high, low jadinya low, high. Karena dia harus berbalik arah, kan mundur ya teman-teman ya. Nah, S ini otomatis akan dikirim terus-menerus kalau kita tidak tekan tombol apa-apa. Artinya dia stop. Oke. Nah, saat stop maka enable-nya saya nolkan semua supaya dia tidak jalan atau tidak belok. Gitu ya. Kanan seperti ini, kiri, kemudian maju kiri seperti ini, ada 2 yang dikendalikan motornya. Ada speed A dan speed B karena dia maju sambil ke kiri gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti ini, kurang lebih semuanya sama. Nah, untuk yang nyalakan lampu ini saya tantang teman-teman untuk coba isi di sini ya. Kan di mobil remote control biasanya ada lampunya juga ya, teman-teman ya. Nah, bisa pakai, nanti ini ada W besar, ada W kecil. Oke, ini. Saya belum isi apa-apa dalamnya. Coba teman-teman isi nanti. Oke, begitu juga yang lampu depan, lampu belakang. Nyalakan horn artinya klaksonnya ya teman-teman ya. Kemudian ada ekstranya juga di sini tambahan. Oke, bisa apapun. Bisa isi apapun. Nah, untuk speednya ketika dapat 0 maka speednya saya atur 0. Ketika dapat angka 1 di serialnya maka saya atur speednya 30. Oke. Untuk atur speednya ada di bagian sini ya teman-teman ya. Ini yang di atas ini. Kita bisa gerakan naik turun. Maksimal berarti 255 di sini ya. Gitu. Jadi dicoba saja nanti ya teman-teman ya. Nah, sampai nanti maksimal kalau dia dapat Q maka dia akan maksimalkan 255 speednya. Oke, nah kalau dapat D maka semuanya mati ya. Ini speednya juga 0. Kemudian harusnya ada speed B juga sih di sini ya, speed B juga. Bisa tambahkan nanti. Ini kan baru speed A yang saya nolkan. Ini kan D tadi mati semua ya. Dimatikan semua sistemnya. Maka enable A-nya 0, enable B-nya juga 0, gitu semua. Oke. Nah, kita coba lihat hasilnya ya, teman-teman ya. Ini mobilnya sudah saya rakit. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Nah, mobilnya kira-kira seperti ini. Oke, kita akan test drive juga nanti setelah ini. Oke. Ini untuk menyolokkan ESP32-nya. Kita colokkan dulu ya teman-teman. Saya cabut dulu ESP32-nya biar tidak konslet ya. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya naikkan dulu ini. Nah, jadi ESP-nya sudah saya colok. Kita tinggal colokkan powernya. Nah, jadi ini ada baterai ya teman-teman. Oke, baterai di sini.
Kita coba colokkan. Nah, sudah menyala sistemnya. Oke. Coba kita alas sesuatu untuk bawahnya supaya nggak jalan dia. Nah, teman-teman lihat. Sini saya akan coba kontrol. Cuman sebelum kontrol kita harus seperti tadi ya, kita pairing lagi ya teman-teman ya. Kita pair lagi di sini. Kita lakukan pairing lagi karena namanya kan kita ubah tadi. Namanya kita ubah jadi ESP32RC ya teman-teman ya. Jadi kita harus connect ulang. Nah ini belum ada ya teman-teman. Dia belum ada. Oh, codingnya belum saya upload. Saya lupa teman-teman. Oke, kita upload dulu ya teman-teman ya. Ini kita cabut dulu. Cabut baru kita upload. Kalau belum upload ya sampai kapanpun dia nggak akan terbaca ya. Upload. Oke. Tekan tombol bootnya. Oke, pas. Oke, selesai. Setelah selesai, kita ke Bluetooth lagi ya teman-teman ya. Nyalakan lagi. Bluetoothnya nyalakan. Kemudian kita search yang available device-nya ini. Yang di bawah. Harusnya, oh sudah ada ya ini ya teman-teman ya. Ini sudah ada, ESP32 nih. Artinya sudah di-save. Sudah berhasil pair. Kita ke sini lagi. Kita search ESP32RC. Nah, ini dia. Oke, jadi tadi sudah auto pairing ya teman-teman ya, karena kayaknya dia ID device-nya masih sama ESP-nya, kita hanya ganti nama saja tadi ya, yang dari Livetech jadi ESP32RC ya. Nah, sudah connect, warnanya sudah hijau. Sekarang kita coba ya, kita coba belok kanan kiri, teman-teman perhatikan ini, kelihatan. Saya akan coba tekan button kanan kiri, perhatikan rodanya ya. Nah itu ada suara, cuman dia tidak bergerak. Tidak bergerak ini, kenapa? Oh sudah ya. Nah ini kanan kiri. Sudah kanan kiri. Kemudian depan belakang, kita lihat yang ini. Kita lihat, saya tekan buttonnya. Tidak respon ya. Oh ada. Oke ada. Sepertinya ini karena habis baterai ya teman-teman ya. Saya coba ganti dulu. Oh maaf, saya belum colok teman-teman ininya. Saya belum colok. Jadi tadi baterainya masih dari apa namanya ESP-nya ya. Dari USB. Saya harusnya colok ini dulu, baru dia kencang. Oke maaf ya teman-teman ya. Oke. Nah kita coba kanan kiri. Harusnya sudah lebih lancar ini. Oh, kita koneksi lagi karena tadi kita cabut. Banyak sekali kesalahan hari ini ya. Tidak apa-apa. Namanya belajar ya. Oke, kita coba kanan kiri. Nah, bisa itu teman-teman. Perhatikan. Oke, sekarang kita gas. Maju mundur. Oke, ini maju. Ini mundur. Oke, nah kira-kira seperti itu teman-teman. Sekarang kita test drive ya. Kita test drive. Sebentar. Oke, perhatikan teman-teman. Nah, itu sudah maju ya. Itu belok. Mundur. Coba saya rekam screen-nya. Oke, ini kita naikkan kecepatannya ya teman-teman ya. Full, kita buat maksimal. Itu mundur, belok, maju. Ini tempatnya terlalu sempit ya teman-teman ya. Jadi agak susah. Oke, lancar ya teman-teman ya. Tidak ada kendala. Paling hanya masalah baterai saja ini. Kalau baterainya kurang kuat ya, putaran
ininya juga kurang, putaran motornya ya. Oke. Oh, wow. Oh, sorry. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Oke. Oke. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. See you in the next video.